Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Zinedine Zidane mundur dari Real Madrid. Zinedine Zidane dikabarkan telah memilih mundur dari Real Madrid. Zidane disebut kecewa dengan kebijakan klub di bursa transfer. Zidane sempat dijanjikan akan dibelikan sejumlah pemain bintang, tetapi Perez justru tidak menginvestasikan uang untuk membeli pemain pilihan Zidane pada musim 2020-2021. Zidane sempat membantah kabar bahwa ia akan mundur pada laga-laga terakhir musim 2020-2021 lalu. Walaupun santer beredar kabar jika Zidane sudah berpamitan dengan para pemain Real Madrid jelang laga terakhir melawan Villarreal. Setelah 37 laga, apakah kita akan buang-buang waktu tentang tahun depan? Saya atau orang lain bukanlah yang terpenting di sini, kata Zidane jelang laga melawan Villarreal. Namun menurut Fabrizio Romano, kini keputusan sudah diambil Zidane. Sosok yang pernah meraih 3 gelar Liga Champions beruntun sebagai pelatih itu telah memutuskan mundur dari Real Madrid. Zidane ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid untuk kedua kalinya pada Maret 2019 lalu. Sejak saat itu, Zidane sebenarnya mampu membenahi Real Madrid yang kacau pada era Julian Lopetegui dan Santiago Solari. Pada periode keduanya sebagai pelatih, Zidane memberikan 2 gelar juara untuk Real Madrid. Mereka mampu meraih gelar juara Supercopa de España dan La Liga. Hanya saja pada musim 2020-2021 Real Madrid nihil gelar. Florentino Perez sejatinya tidak ingin memecat Zidane. Namun Perez sudah punya opsi untuk menggantikan peran Zidane musim depan. Ada nama Massimiliano Allegri yang sangat dekat dengan Real Madrid. Allegri sudah punya kontak dengan Real Madrid. Ex-pelatih Juventus itu telah menolak beberapa tawaran dari klub Italia demi menanti tawaran melatih Real Madrid. Belakangan Allegri juga dikaitkan dengan posisi melatih Juventus yang mungkin akan memecat Andrea Pirlo. Belum ada konfirmasi resmi tentang masa depan Allegri. Penyebab Zinedine Zidane tinggalkan Real Madrid terungkap. Jurnalis asal Spanyol Manolo Lama mengungkapkan alasan kenapa Zidane meninggalkan Real Madrid. Manolo Lama mengatakan Zidane meninggalkan Real Madrid karena tidak senang dengan ucapan Presiden Florentino Perez ketika Los Blancos hampir tersingkir dari fase grup Liga Champions 2020-2021. Saat itu kelar matchday kelima grup B Liga Champions, Real Madrid hanya menempati posisi ketiga dengan koleksi 7 angka. Jika Real Madrid tertahan di posisi itu hingga matchday terakhir, mereka otomatis terlempar ke Liga Eropa. Seusai pertandingan, Florentino Perez memang tidak mengatakan langsung kepada Zidane. Namun, lingkar dalam Real Madrid membocorkan kepada Zidane bahwa Florentino Perez berencana memecat Zidane setelah Los Blancos tumbang 0-2 dari Shakhtar Donetsk di matchday kelima grup B Liga Champions. Zidane pergi karena tak pernah memaafkan Florentino Perez. Saat itu bocor info bahwa Zidane akan dipecat jika Real Madrid gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Tulis Manolo Lama di Twitternya. Beruntung palu pemecatan tak jadi diketuk, sebab di matchday terakhir Real Madrid menang atas Borussia Mönchengladbach 2-0. Berkat kemenangan ini, Real Madrid pun lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021 dengan status juara grup B. Namun nasi sudah menjadi bubur. Zidane sudah kecewa dengan Florentino Perez. Alhasil pelatih asal Prancis tersebut memutuskan meninggalkan Real Madrid. Pengumuman resmi dari Zidane dan Florentino Perez akan diumumkan. Zidane sudah memanggil satu persatu pemainnya dan mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan Real Madrid. Massimiliano Allegri jadi calon terkuat. Allegri sudah setuju menjadi pelatih Real Madrid musim depan. Namun nama lain seperti Antonio Conte dan Raul Gonzalez juga muncul ke permukaan. Bagaimana dengan Zidane? Juru taktik 48 tahun ini digadang-gadang akan menangani Juventus musim depan. Juventus membidik Zidane demi memenangkan trofi Liga Champions, gelar yang terakhir kali mereka menangkan pada tahun 1995-1996. Khabib dukung Conte latih Real Madrid. Mantan juara dunia kelas ringan UFC, Khabib Nurmagomedov mendukung Antonio Conte menjadi pelatih baru Real Madrid, menggantikan Zidane yang baru saja mundur. Conte menjadi salah satu nama yang disebut-sebut menjadi pelatih anyar Real Madrid selain Massimiliano Allegri dan Raul Gonzalez. Dukungan Khabib kepada Conte terlihat dalam media sosial Instagram. Sebuah akun olahraga populer menampilkan unggahan yang menampilkan foto Zidane dengan 9 trofi yang diraihnya beserta tulisan mengenai pengunduran diri mantan kapten timnas Prancis tersebut. Tak berselang lama dari unggahan itu, Khabib kemudian menuliskan balasan singkat Conte. Respon Khabib itu kemudian mendapatkan ribuan balasan serta puluhan ribu likes. Beragam respon netizen menanggapi balasan mantan petarung yang berjuluk The Eagle tersebut. Ada yang setuju, ada juga yang tidak, dan banyak pula yang menanggapi dengan candaan. Terdapat juga balasan dari akun-akun asal Indonesia. Khabib diketahui menjadi fans Real Madrid sejak lama. Khabib pernah berfoto bersama Cristiano Ronaldo yang masih membela Real Madrid. Belum lama ini, Khabib juga merayakan kemenangan Los Blancos atas Barcelona di laga El Clasico.
Xavi pun pernah menolak ajakan foto bareng dengan fans Barca. Real Madrid sedang mengalami masa sulit karena gagal meraih gelar juara pada musim 2020-2021 atau yang pertama sejak 11 musim. Zidane pun memutuskan mundur tak lama setelah musim berakhir. Nama Conte, Allegri, dan Raul masih gencar disebut-sebut di media sosial mengisi kursi pelatih yang lowong. Selain pergantian pelatih, klub ibu kota Spanyol itu juga tak lepas dari isu bursa transfer pemain. Beberapa pemain top dan menjadi andalan dalam beberapa musim terakhir dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu, seperti Rafael Varane, Marcelo, Isco Alarcon, serta Eden Hazard yang lebih sering cedera saat sudah berkostum El Real. Real Madrid pilih Kylian Mbappe, Erling Haaland, atau keduanya. Real Madrid mengincar dua penyerang sekaligus pada bursa transfer musim panas 2021, yakni Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Namun Mbappe dan Haaland tidak akan didatangkan berbarengan pada musim panas 2021, melainkan hanya salah satu saja. Tak heran Mbappe dan Haaland jadi buruan Real Madrid, sebab keduanya merupakan penyerang tajam dan merupakan salah dua yang terbaik di dunia. Mbappe musim ini mengoleksi 42 gol dan 11 assist dalam 47 penampilan bersama PSG. Penyerang asal Prancis membuka kemungkinan untuk hengkang ke klub lain. Mbappe bertekad mendapatkan klub yang dapat membantunya meraih banyak gelar. Semua orang tahu apa yang mengikat saya dengan klub ini. Yang saya inginkan adalah menang, merasa bahwa saya berada di tempat di mana saya bisa melakukannya. Saya ingin merasakan bahwa tim tempat saya berada dapat melakukan banyak hal. Saya sedang membicarakannya dengan klub soal perpanjangan kontrak. Namun kita akan lihat apa yang terjadi. Ucap Mbappe dikutip dari Marca. Real Madrid mengutamakan untuk mendapatkan Mbappe. Namun jika saja PSG menolak untuk negosiasi, target berpindah kepada penyerang kelahiran Norwegia Erling Haaland yang mengemas 41 gol bersama Dortmund musim ini. Akan tetapi CEO Borussia Dortmund yakin Haaland tetap bermain di tim asal Jerman tersebut musim depan. Bahkan disinggung juga pria berusia 61 tahun tersebut kalau Barcelona dan Real Madrid tahu betul klausul pelepasan Erling Haaland baru aktif per musim panas 2022. Saya berharap Haaland bermain untuk kami musim depan. Saya benar-benar santai tentang itu. Real Madrid dan Barcelona tahu situasi kontrak dan posisi kami. Pungkas CEO Dortmund. Real Madrid, Juventus, dan Barcelona serang balik UEFA. Klub pendiri European Super League yang masih bertahan yakni Real Madrid, Juventus, dan Barcelona menyerang balik UEFA. 3 dari 12 klub pendiri Liga Super Eropa yang masih tersisa menyebut UEFA telah melakukan pelanggaran atas rencana mereka untuk memulai penyelidikan disiplin terhadap 3 klub tersebut. Dalam pernyataan bersama yang disiarkan di laman resmi ketiga klub itu, mereka menyatakan UEFA telah melakukan pemaksaan yang terus-menerus kepada 3 institusi tersebut yang punya kaitan penting dalam sejarah sepak bola. Sikap mengkhawatirkan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap keputusan pengadilan, yang jelas memperingatkan UEFA untuk tidak mengambil tindakan apapun yang berupa hukuman terhadap klub-klub pendiri Liga Super Eropa selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, dimulainya proses disiplin oleh UEFA tidak bisa dipahami dan merupakan serangan langsung terhadap supremasi kami, warga Uni Eropa, sekaligus bentuk sikap tidak hormat terhadap otoritas pengadilan. Demikian pernyataan tersebut di laman Juventus, Barcelona, dan Real Madrid. Pernyataan tersebut jelas merujuk pada putusan awal dari Pengadilan Niaga Madrid Spanyol pada 20 April lalu yang menyatakan FIFA, UEFA, dan semua federasi sepak bola afiliasinya tidak boleh menempuh tindakan apapun yang melarang, membatasi, ataupun mengkondisikan apapun terhadap pembentukan European Super League. 3 klub pendiri European Super League itu mengklaim kembali bahwa sejak awal mereka berusaha mencari cara untuk memperbaiki situasi sepak bola Eropa lewat dialog bersama UEFA dengan tujuan meningkatkan ketertarikan terhadap olahraga itu dan memberikan sajian paling menarik bagi para penggemar. Alih-alih mencari cara bersama modernisasi sepak bola lewat dialog terbuka, UEFA malah mengharapkan kami mundur dari proses hukum yang berjalan terkait pertanyaan terhadap monopoli mereka atas sepak bola Eropa. Barcelona, Juventus, dan Real Madrid semuanya berusia lebih dari 1 abad dan tidak akan menerima segala bentuk pemaksaan apapun. Entah kita mau bersama-sama mereformasi sepak bola atau hanya bisa menyaksikan keruntuhannya yang niscaya. Tulis ketiga klub.